Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita di mana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari. Mari kita sambut dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna dari pagi sampai sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami datang di tempat ini, kami mau ingin menyenangkan hati-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami, di mana Kau sudah menyertai, melindungi kami dari pagi sampai hari ini Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini ibadah-Mu, ini acara-Mu, Kau yang memimpin, Kau yang mengambil alih ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biar semuanya untuk kemuliaan kehormatan hanya bagi nama-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan sertai, lindungi mereka Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus, jauhkan dari mara bahaya. Tibakan di Hotel Double Tree di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berjanji hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Yesus Kristus yang menerima segala pujian, hormat dan keagungan daripada kami. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Katakan sekali lagi, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih katakan sama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, mari katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
tersungkur di bawah kaki Yesus. Mereka membuang mahkotanya. Lihat, mereka membuang mahkota itu. Mereka tersungkur dan menyembah. Dan mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah. Biarlah pada sore hari ini kita datang, kita mau menyembah, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Bapak, yang sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita datang, buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kita naikkan seperti 24 tua-tua ini. Mereka tersungkur, mereka menyembah. Mahkota yang di atas kepala mereka, mereka lemparkan. Dan mereka mengatakan, kudus, kuduslah. Tanggalkan semuanya bebanmu, Bapak Ibu, permasalahanmu, apapun itu. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari katakan sama-sama, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu katakan, kudus. Jesus. Oh, kenapa Engkau kudus, kudus. Jesus. Syakaralah. Surga bumi. Mari katakan dengan segenap hati, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah.
Mari Bapak Ibu angkat suaramu, hanya Dia yang layak terima pujian. hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sungguh hidup kami Engkau layakkan Tuhan untuk kami terima anugerah yang sesungguhnya kami tidak layak menerimanya Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Engkau melayakkan kami, bahkan Engkau menyertai kehidupan kami.
Tuhan dahsyat di dalammu. Kalau sudah, silakan duduk saudara. Siapa mau diberkati oleh firman Tuhan? Siap diberkati oleh firman Tuhan? Ayo, katakan kanan kiri, katakan kau akan diberkati firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu untuk benih kebenaran firman Tuhan pada sore. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan dengan imanmu Bapak. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Mari sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan Bapak Ibu, saya bersyukur punya Bapak yang setia. Dia selalu menopang saya. Dia selalu menjaga setiap langkah-langkah di depan saya. Itu terbukti sampai hari ini. Saya kuat, saya sehat. Itu semua karena kesetiaan Tuhan, cintanya Tuhan pada saya dan saudara. Amin. 3 bulan yang lalu, kalau tidak salah, saya hampir stroke, saudara. Saya ngomong sama Bu Susi, saya minta doa. Perkataan saya sudah pelat, saudara. Saya pun bersyukur punya Tuhan yang setia. Tidak sampai saya jatuh sakit, padahal saya sudah tidak bisa berjalan, saudara. Untuk melangkahkan kaki saja sudah lemas. Ketika saya jatuh di kamar tidur saya,
Perkataan saya sudah mulai berat, istri saya menangis. Pak, ingat anak-anak masih kecil. Jangan guyonan. Omongan saya, R itu tidak ada lagi, sudah pelat omongan saya. Dosa ini pelat, saya sambil sandar di tembok sudah. Dengan kekuatan yang ada, saya hanya berseru pada Tuhan. Dia Bapa yang setia. Saya bersyukur Dia tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat saya sampai hari ini, saya bisa memuji, saya bisa lompat-lompat di tempat ini, semua karena kesetiaan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Itu semua dalam kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Percayai itu bukan pertolongan yang pertama, kedua, ketiga, tapi sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Kasih setianya atas umat yang takut akan Dia tidak akan pernah habis. Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan terangkat, mata terpejam, tertuju pada Bapa, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia. Makasih Tuhan. Dulu, sekarang dan selamanya.
musik main. Mungkin Bapak Ibu hadir di sini pernah dikecewakan oleh yang namanya orang Kristen ataupun yang disebut sebagai hamba Tuhan. Tapi biarkan hari ini di dalam perjalanan Bapak Ibu yang penuh dengan riak yang ada, izinkan kesetiaan Bapa menopang kembali kehidupan Bapak Ibu, mengingatkan kembali akan jalan salib yang pernah Dia tempuh. Dan Dia berkata, aku menjagai kehidupanmu nak. Hari demi hari biarkan Tuhan yang menanggung Bapak Ibu. Kalau engkau yang dimaksudkan oleh yang kami sampaikan ini, engkau bisa angkat tangan kanan, atau kalau engkau malu taruh tangan di dada, yang lain pejamkan mata, dua-dua sambil mengaku kepada Tuhan, Tuhan biarkan hati seperti hatimu, hati yang senantiasa waktu diizinkan di dalam perjalanan dan pengalaman kehidupan, tidak pernah Bapak Ibu satu persit pun Bapak Ibu akan kembali berkata pengalaman-pengalaman yang pahit itu akan menyebabkan engkau terhambat, tapi justru akan membuat Bapak Ibu naik di dalam kerohanianmu, makin bertumbuh kuat di hadapan Allah. Kalau ada engkau yang dimaksudkan itu dan engkau tidak malu untuk angkat tangan kanan, katakan, Tuhan aku mengampuni, aku memberkati. Dan hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah tangan-tangan yang terangkat, dan saya nyatakan tidak ada lagi batu yang menghalangi untuk perjalanan kehidupan rohanimu. Semua pengalaman memori masa lalu disingkirkan, karena Tuhan mau buat yang baru dalam kehidupanmu. Lalu kemudian buka dua tangan semuanya, Tuhan sedang curahkan air yang jernih yang akan mentahirkan kita, dan Tuhan memberikan kepada kita hati, di mana hati yang taat, hati daging, hati yang mau berkata ya terhadap semua yang Tuhan nyatakan, hati yang rela dibawa ke dalam titik yang paling rendah untuk supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, hati yang menaruh di dalam kehidupannya kehambaan, tapi memiliki mental seorang anak raja di hadapan Dia. Buka dua tangan Bapak Ibu, rasakan hadirat Allah. Ipatagura lama sandara lama patakayana karalamasi. Sedang ada air yang jernih yang mentahirkan kita semua, turun melanda di dalam kehidupan kita. Saya menerima Tuhan, aku menerima bersama dengan umatmu apa yang kau nyatakan hari ini kepada kami. Air yang jernih yang mentahirkan kami dari segala kenajisan kami, supaya Tuhan semua kelemahan kami hari ini dibasuh oleh air yang jernih, sehingga di dalam bulan berjaga dan berdoa, roh kami berjaga dan berdoa terhadap setiap respon yang masih negatif yang muncul di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau meresponi dengan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kami menganalisanya bukan dari kacamata kami sebagai manusia, tapi dari kacamata Tuhan yang ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang merasakan aliran ini, Bapak Ibu kalau boleh, yang lain turunkan tangan dulu. Yang merasakan aliran ini mengalir, angkat dua tanganmu. Ada air yang menyegarkan. Jangan lihat kiri kanan. Kalau engkau alami, biarkan ini makin kuat. Aliran kesegaran yang mentahirkan semua memori engkau yang dikecewakan oleh hamba Tuhan, dikecewakan oleh sesama orang percaya, uangmu dihutang atau ditipu, tapi hari ini engkau melepaskan itu semua dan meletakkan di kaki Tuhan. Tidak ada hambatan di kakimu lagi. Ada kebebasan yang ilahi sedang turun di tengah-tengah kita. Dan sepertinya ada tangan Tuhan mencabut dari kepala Bapak Ibu semua tekanan yang musuh buat, semua penghalang dalam pikiranmu, sehingga pikiranmu tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Ada terang ilahi diambil oleh Bapa, diganti dengan roh pengertian untuk memahami maksud dan kehendaknya. Terima kasih. Katakan, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih, kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, kau setia.
kami ibadah, kami mengharapkan Engkau. Jangan biarkan kami puas pada satu titik di mana kami memiliki, tidak menginginkan lagi hadirat Tuhan. Tapi biarkan kami dalam bulan berjaga dan berdoa makin menginginkan kehadiran Tuhan secara nyata. Dan kami tetap bersemangat di tengah tantangan yang ada, karena kami tahu yang berjalan bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan, bahkan lebih dekat dari istri, suami, orang-orang terdekat kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, hadir melalui Roh-Mu yang kudus. Urapi kami Tuhan, sehingga mata rohani kami senantiasa memandang kepada Tuhan, melihat Tuhan hadir, menyertai dalam kami duduk, diam, berdiri, berjaga, sehingga telinga kami diarahkan kepada pengertian dan didikan, serta mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, roh hikmat wahyu turun melimpah. Biarkan penguasaan-Mu sepenuhnya atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus sekali lagi, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang merasakan air yang jernih yang dari wadah Tuhan? Puji Tuhan. Setiap kali ada pernyataan air itu enak, seger Bapak Ibu. Amin. Kayak ikan ketemu habitatnya. Habitat kita adalah di hadirat Allah. Amin, setuju? Hari ini di dalam bulan berjaga dan berdoa, kita akan bicara yang kedua, kalau khusus tentang berjaga dan berdoa. Hari ini saya ajak Bapak Ibu lebih memperhatikan concern selain kepada diri, lalu Bapak Ibu juga concern kepada orang lain. Karena kita bicara tentang penjaga kota. Ada ayat yang terlintas waktu judul ini kita ajukan. Jadi judul ini Bapak Ibu itu cepet-cepetan dalam arti begini. Khususnya kita minta 1 bulan, terus kemudian sama-sama berdoa, lalu kemudian kita ngetik ayatnya itu terlintasnya awal itu aja. Mungkin pokoknya teng gitu ya Bapak Ibu. Tapi isinya kadang-kadang kalau kita tidak catat itu bisa lupa Bapak Ibu. Bisa lupa. Dan hari ini kita mau bicara hati ke hati tentang penjaga kota. Ada ayat yang terlintas, kita baca sebagai ayat pertama dasar pembacaan hari ini. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 11. Ayat kita lihat di sini 1, 2, 3. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Katanya, jangan takut, teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Garis bawahi kata sebab, kalau Bapak Ibu Alkitab, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ternyata ayat ini unik Bapak Ibu. Banyaknya umat Tuhan itu bisa menyebabkan orang yang lain itu tidak berani untuk nyetop ibadah. Amin. Hari itu Paulus bisa menyampaikan bahkan tinggal lebih lama 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Bayangkan di tengah-tengah kehidupan kita jangan sebagai orang percaya, kalau kita mau Tuhan memberikan, memang milihnya 12 Bapak Ibu. Tapi kepada 12 orang itu dia memberikan amanat agung. Amanat agungnya dikatakan apa? Pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Berarti jangkauan yang Tuhan mau adalah sampai ke seluruh bumi. Tuhan mau bahkan kepada Abraham pun dia pesankan begini, olehmu di muka bumi ini akan mendapat berkat. Berarti target Tuhan kepada kita adalah secara kualitas sedikit pertama, lalu kemudian Tuhan inginkan kita ini muncul dengan kuantitas yang besar. Setuju katakan amin? Loh kok enggak amin? Satu tok sing amin. Surga lah sedikit Bapak Ibu kalau enggak banyak orang mau lakukan ini. Tadi ada yang ibadah datang, tadi ada pendoa datang itu. Kenapa? Jalan, di stop jalan Bapak Ibu. Tadi jalannya begini. Tapi suami saya kasihan, lebih capek jalannya katanya. Berarti perjuangan. Terus ada tadi juga yang berusia juga sampai parkir di vali.
parkir valinya mahal 50.000 Bapak Ibu, tapi ada semangat, korban uang 50.000 demi ibadah, luar biasa. Semoga yang lain yang tidak sempat hadir hari ini memiliki mental seperti itu semua. Jalan Tunjungan memang sering ditutup Bapak Ibu, jadi kadang-kadang ada yang berkata, Pak ditutup, aku tidak ibadah. Ada yang seperti itu, tapi ada yang sudah ada ikatan ngomong gini, Pak aku izin karena ada kegiatan, ada undangan menikah. Oh tidak apa-apa, amin. Kita percaya hari ini kita berdoa di dalam bulan berjaga dan berdoa, Bapak Ibu menjadi penjaga di keluargamu, hidupmu pribadi juga berjaga dan berdoa, amin. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Ternyata panggilan untuk berjaga dan berdoa itu bukan hanya untuk satu orang, tapi kita lihat, baca dulu kepada panggilan ini dinyatakan kepada Yehezkiel pasal 3. Bapak Ibu harus berani bersaksi. Bapak Ibu jadi proyek percontohannya, amin. Bapak Ibu menguasai diri, melatih diri Bapak Ibu untuk beribadah, sungguh-sungguh masuk di dalam rencana Tuhan, menggunakan segala daya upaya yang Bapak Ibu miliki, yang Tuhan percayakan, baik harta benda, pikiran, talenta, semuanya untuk mengajak orang menjadi pemenang jiwa. Setuju? Kalau Bapak Ibu bawa, tidak bisa baptis, bawa ke sini untuk dibaptis sama hambanya Ibu Pendeta Susi Herawati. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ada kolamnya besar tuh Bapak Ibu. Lumayan Bapak Ibu, tapi masuknya satu-satu, tidak bisa berdua, satu-satu. Saya kepingin lagi kok Bapak Ibu, tapi baptis gak boleh nanti jadi heboh Bapak Ibu. Kepingin nyemplung tok, kerasa no Bapak Ibu, dicelup no seperti itu. Siapa yang pernah ke Israel dibaptis di Sungai Yordan? Wah, itu pengalaman enak, amin. Saya belum punya pengalaman itu karena saya waktu itu diberi kesempatan Tuhan jadi kayak pembimbing rohani gitu Bapak Ibu, jadi yang baptis. Jadi, tapi kadang-kadang saya sampai Tuhan kalau bisa saya yang dibaptis, bukan yang baptis seperti itu. Kan asik Bapak, rededikasi, bukan baptisan seperti resmi yang membatalkan nanti jadi heboh di Indonesia. Ini kan baptisan kok percik dan itu kan begitu Bapak Ibu, jadi nanti heboh. Nah, kita akan lihat Yehezkiel pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ini saya tidak bicara tentang penjaga dalam arti yang sekarang kayak hansip gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak satpam, ada banyak tipe penjaga Bapak Ibu, misalnya ada orang sakit, Bapak Ibu jaga, jadi penjaga orang sakit atau penjaga bayi. Tapi fungsinya memang menjaga. Tapi panggilan Allah kepada Yehezkiel dikatakan, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ini bicara seorang penjaga dalam kualitas orang yang bisa mendengar Tuhan bicara dan menyatakan kehendaknya. Setuju? Katakan amin. Kalau kita mau, kita akan menjadi pelindung di keluarga kita. Kalau istri misalnya jadi penjaga di keluarganya, maka kalau hidupnya di dalam doa dan mendengar Tuhan bicara, maka waktu suaminya bekerja, dia akan ngomong, hati-hati dengan transaksi ini, hati-hati karena orang ini tidak seperti yang kamu kira. Aman enggak gitu Bapak Ibu? Akan mendapatkan keamanan karena ada istri yang berfungsi sebagai apa? Penjaga di keluarganya. Setuju ya? Katakan amin. Nah, kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Dikatakan apa? Bila mana engkau mendengar suatu apa? Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalehannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Hari ini siapa yang mau kayak Yehezkiel? Kalau Tuhan memberikan satu pernyataan, Bapak Ibu berani menyampaikan? Setuju? Satu. Yang lain nggak berani, tak Bapak Ibu? Iya nek Tuhan, nek salah bagaimana? Saya sempat waktu kapan hari itu ngisi satu persekutuan
online, terus kemudian diminta doain. Saya anggap latihan, karena biasanya dulu-dulu saya tolaki Bapak Ibu untuk doakan, tapi karena sudah dapat beberapa nubuatan, saya memberanikan diri. Tapi ada satu style yang saya seringkali ngomong, maaf kalau salah, tolong diuji dengan hamba Tuhan yang lain. Saya mesti ada nyatakan seperti itu. Dan beberapa poin itu, sampai yang waktu doain itu, sampai yang didoakan itu kaget-kaget Bapak Ibu. Karena ada beberapa statement itu tajam Bapak Ibu. Sebagai contoh begini, ini saya masih belajar Bapak Ibu ya, masih belajar. Jadi saya, kalau nanti Bapak Ibu tanya, saya belum tentu bisa juga, karena ini semua anugerah. Kalau Bu Susi pasti berani Bapak Ibu. Kalau Bu Susi pasti berani, saya belum level seberani beliau. Nah, waktu doa itu kan ada banyak, ada 43 orang. Terbanyak pernah kita ngisi di satu tempat itu 60 orang, itu sampai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Saya perut keroncongan Bapak Ibu. Pulang langsung makan Bapak Ibu, lapar ya. Karena mendoakan banyak orang. Lalu kemudian ada pernyataan yang menurut saya Tuhan itu untung kok bisa nyatakan begitu. Doanya umum, tapi di tengah-tengah itu ada instruksi-instruksi yang ada. Itu ternyata tepat. Sebagai contoh gini, ada pemikiran tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan di tengah doa yang secara umum, doa penguatan ini. Tiba-tiba Tuhan menyatakan bahwa anakmu ini ada kerinduan, enggak tahu ini pemikiran dari mamanya atau anakmu punya kepinginan untuk sekolah. Dan sekolahnya ini kayaknya bukan ke luar Jawa atau ke Jakarta, yang sekolah di mana pusat studi juga atau di Jogja, tapi ini ke luar negeri. Lalu yang didoakan ini pejamkan mata, tiba-tiba tersenyum. Saya lihat tambah semangat saya Bapak Ibu ngomong, oh berarti bener kan begitu. Maaf kalau salah, tolong diuji. Lalu kemudian deng nangis keluar air mata. Terus kemudian ada beberapa pernyataan yang lain. Saya sendiri heran, loh kok iso yo seperti itu? Apa karena mungkin menempatkan jadi anak rohaninya Bu Susi ini jadi ketularan titik-titik Bapak Ibu, dapat rezeki pernyataan. Tapi itu beban Bapak Ibu, beban. Jadi kalau ada orang sampai sekarang mau minta doa kepada saya pasti tidak bisa, karena saya tidak bisa. Saya merasa saya tidak bisa. Bukan nolak karena memang tidak bisa. Saya mengakui jujur ada ketakutan itu, takut salah. Tapi untuk jadi penjaga Bapak Ibu, kita harus mulai berani. Suatu saat papa saya ada satu keputusan, terus saya ngomong jangan lakukan ini, tapi cara ngomong saya Bapak Ibu itu agak salah. Sehingga ada pertentangan saya dengan orang tua saya. Seperti apa? Kalau papa saya ada, saya cuma copot, terus kemudian saya masuk kamar, tidak keluar. Dan itu berlangsung berapa lama sampai akhirnya dipanggil papa saya. Kenapa kamu kok seringkali menghindar? Karena saya takut Bapak Ibu. Karena waktu itu kan sempat ada beda pendapat seperti itu. Lebih baik kita ngalah dan seterusnya. Dan ternyata pada ujungnya papa saya berkata begini, benar yang kamu bilang, papa terlalu ada ego sehingga terjadi seperti ini. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau jadi penjaga. Setuju? Katakan amin. Amin. Tapi asal Bapak Ibu berani nyampaikan, tapi juga rendah hati kalau yang Bapak Ibu nyatakan itu belum terjadi atau tidak terjadi. Kalau Bapak Ibu peringatkan sesuatu tidak terjadi, seneng apa sedih? Yang jawab sedih angkat tangan kanan. Yang jawab tidak sedih angkat tangan kiri. Loh, tidak ada yang angkat tangan. Jawabannya apa ya Bapak Ibu? Misalnya gini ya, misalnya gini. Orang ini doa no, karena nanti ini ada orang roh maut akan ngambil. Misalnya seperti ya, seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu menyampaikan itu, terus tidak terjadi, berarti Bapak Ibu dianggap apa? Sesat, salah. Nah, menurut saya kepingin terjadi atau tidak terjadi kalau saya yang seperti itu? Harusnya tidak Begitu Bapak Ibu ngomong seperti itu, yang di rumah tangga berdoa,
Tuhan kasih kesempatan, Tuhan yang ngadep Tuhan. Dan Tuhan ngomong, aku mengasihi, kasih. Yang doakan kena, dianggap apa? Sesat, salah. Nah makanya saya tanya, enak terjadi atau tidak terjadi? Yang ngomong enak terjadi angkat tangan kanan. Yang tidak enak terjadi ini bayangkan itu posisi yang ada. Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan menjadi penjaga, yang mendengar firman Tuhan. Kita baca ya sekarang ini ya, ayat berikutnya, Yeskiel, belum ya? Kita lihat penjaga itu ternyata panggilan menjadi penjaga itu Tuhan nyatakan. Sekarang kita akan lihat lagi Tuhan menempatkan penjaga. Kalau negara kita ini Bapak Ibu bisa hidup aman begini karena barisan tentara yang menjaga itu kuat. Musuh mau masuk ada penjaganya. Nah rumah tangga Bapak Ibu seringkali kebobolan enggak? Keuangan cash flow-nya enggak baik, terus ataupun keluarnya karena sakit yang tidak jelas, dirugikan orang terus menerus. Kok bisa ya ditipu? Wis punya pengalaman, dikasih pengajaran supaya enggak ketipu, ketipu aja tetap. Lobang yang sama. Berarti rumahmu, rumah tangga hidupmu tidak ada yang berfungsi sebagai apa? Penjaga. Kalau di tempatnya Ibu Susi, anaknya apa-apa tanya beliau, bener ya Bu Susi ya? Mah, wong iki piye transaksi ini? Didoakan. Oh, jangan ini, kayaknya bahaya ini. Kenapa begitu? Karena ada yang berfungsi sebagai apa? Penjaga. Siapa di sini yang mau jadi penjaga di keluarganya? Angkat tangan jauh setengah tiang lagi. Oh, amin. Tuhan tangkap semua ini jadi. Bapak Ibu akan menjadi orang yang terus dekat dengan Tuhan. Kita baca ya. Ditaruh di mana ini? Tuhan menempatkan penjaga. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Ini fungsi penjaga itu mengintai, mendengar firman. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan apa? Yerusalem, dan sampai membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Saya berdoa waktu kita proskuneo atau semua Bapak Ibu yang ditempatkan jadi penjaga, ada apa-apa dengan keluargamu minimal yang paling kecil, ada apa-apa dengan proskuneo, Bapak Ibu langsung ngomong begini, tidak, iblis, tidak akan terjadi. Aku berdiri sebagai penjaga. Setuju? Bapak Ibu menjadi penjaga. Bapak Ibu akan mengamankan banyak hal, menyelamatkan banyak orang kalau Bapak Ibu berfungsi di sini. Firman yang lalu lebih ke pribadi, berjaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Kita lihat lagi nextnya, Yeskiel. Lalu datanglah firman Tuhan, ini diulangi sekali lagi pada ayat yang ke-7, dikatakan aku menetapkan kata-katanya sama kayak Yeskiel 3 tadi. Dikatakan lalu dalam firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Siapa yang manggil? Tuhan. Nanti stylenya, gaya hidupnya bagaimana untuk Bapak Ibu bisa moro-moro diangkat Tuhan jadi penjaga. Yang manggil kan Tuhan ya, ya. Nanti kita akan tunjukkan yang terakhir. Dan penjaga itu melihat pedang datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, dalam arti penjaga itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sudah pedang itu datang, ia dihabiskan darahnya ditertimpa kepadanya sendiri. Bulan ini menurut saya bulan yang menjadi titik tolak tengah-tengah, karena di bulan 7, kalau tidak salah, ya saya tidak hafal sebutan orang Yahudi, tapi katakan pada bulan yang ke-7, engkau harus mengkhususkan diri untuk berdoa dan berpuasa. Ada seperti itu di kitab Imamat. Jadi bulan 7 itu merupakan bulan di mana Bapak Ibu, bulan kalau dinyatakan sebagai berdoa dan berjaga, itu sangat bagus untuk merimain Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu, untuk kehidupan Bapak Ibu rohanimu ini sudah tetap dalam kondisi sehat atau sakit.
Setuju? Nah, kalau Bapak Ibu ditetapkan Tuhan jadi penjaga, nanti Tuhan akan nyampaikan ada apa-apa, minimal ada rasa, kok enggak enak ya, ada apa ini? Ini bukan karena kekhawatiran, kecurigaan, tapi karena Tuhan menyatakan sesuatu. Setuju? Dan kalau Tuhan katakan ada pedang, kau tidak niup sangkakala, memperingatkan, bisa nanti tertanggung atas Bapak Ibu sendiri. Next slide-nya dikatakan posisi penjaga. Ini tadi yang tadi kan kita ngomong di tembok. Nah, sekarang kita akan lihat ternyata orang yang memposisikan sebagai penjaga kepada Tuhan itu dikatakan dia menaruh di tempat pengintaian. Dia senantiasa melihat, mengintai apa yang Tuhan mau atas keluargaku, kehendak Tuhan atas hidupku apa. Ini berbahagia sekali kalau keluarga itu ada mezbah. Itu bahagia, Bapak Ibu. Siapa di rumah tangganya ada mezbah? Satu. Yang lain nggak ada mezbah. Mezbah doa bersama. Dua. Itu penting, Bapak Ibu. Karena apa? Waktu Bapak Ibu berdiri nyembah Tuhan sama-sama, orang yang memimpin atau imam itu dia akan mengintai ada apa dengan anak-anak. Semua sudah beres enggak? Kalau Ayub perjanjian lama dia berkata begini, dia menjagai anak-anaknya. Setelah hari pesta itu, Ayub dikatakan mempersembahkan korban, mendoakan anak-anaknya. Siapa tahu anaknya ini berbuat dosa kepada Tuhan. Dan dilakukan setiap anaknya pesta. Anaknya suka pesta, ini anak orang kaya, Bapak Ibu. Ayub itu. Wah, Ayub itu tekun sekali, Bapak Ibu. Kita aja belum tekun, Bapak Ibu. Suatu saat ada pengalaman begini, dan ini mama saya ditolong sama Bu Deborah Tan, kalau saya sebut pendeta pelepasan waktu itu. Mama saya itu suatu saat Bapak Ibu, itu kepingin sembahyang, berdoa. Dan waktu itu dia berpuasa. Tiba-tiba aneh, Bapak Ibu, waktu biasanya kan tak ceblek gini ya. Tiba-tiba mama saya ngomong, tiba-tiba ngomong gini, jangan ceblek saya. Saya bingung, lupa aneh, apa mama? Aku mau khususkan diri untuk Tuhan. Wah, bingung saya. Wis tahu, ya wis gak apa-apa. Saya masuk kamar. Malamnya papa saya banguni kita semua kira-kira jam 1 kalau nggak salah, setengah 1, jam 1. Mama saya itu setengah sadar gini, Bapak Ibu, tangannya begini, dan itu ternyata setelah didoakan, papa saya ngomong, mama tolongin ini, bantu doa papa untuk ngerebut ini. Jadi mama saya sepertinya rohnya itu ditawan, Bapak Ibu, dikurung dalam penglihatan yang ada. Jadi ada setan yang nyamar, Bapak Ibu, nyamar sebagai Tuhan. Kan mama saya kan anggap dirinya mempelainya Tuhan, kan begitu. Kita semua ini mempelainya. Dan saking semangat tim berdoa itu sampai akhirnya iblis malaikat terang itu dipikirnya adalah Tuhan. Lalu kemudian sampai sepertinya spiritnya tertawa. Percaya tidak percaya itu saya ngalami, Bapak Ibu. Lalu kemudian papa ngajak sembahyang, Pak Saro nyanyi. Tapi saya ngomong, Pak, saya waktu itu masih SMA, ngantuk aku, Pak, kesel aku, Pak, gak kuat. Saat jam itu gak kuat, Bapak Ibu. Wis Tuhan jadilah kehendakmu gitu. Papa saya yang berdoa, Bapak Ibu. Paginya, jadi mama saya agak sadar, dibawa naik mobil ke ibu pendeta itu, lalu kemudian didoakan, diajari doa pengakuan, deklarasi. Dipotongkan itu, oh iya ini setan yang ada. Coba kalau hari itu papa saya tidak waspada dan tidak berjaga, karena waktu itu dia telepon Bu Deborah kan tidak bisa. Coba kenal Bu Susi, telepon Bu Susi mungkin Bapak Ibu. Bu Susi cepat tolong istri saya mungkin tidak perlu dibanguni ya Ibu ya. Saya mungkin tetap tidur waktu itu. Karena masih SMA, pengertian saya belum banyak, belum sebanyak sekarang juga. Amin. Hari ini Bapak Ibu harus berurusan sendiri dengan Tuhan dalam bulan berjaga. Mulai Bapak Ibu memperhatikan Tuhan betul-betul. Amin. Menangkap firman yang kita sampaikan ini, tangkap Tuhan, bagianku apa ya untuk sore hari ini yang Engkau mau berikan kepadaku. Nanti ada satu kata atau dua kata nyantol kepada Bapak Ibu, dan waktu nyantol begini, kapan tanda ingeti? Waktu Bapak Ibu mungkin lupa sembahyang, akan diingatkan, aku lupa berdoa. Setuju tidak Bapak Ibu? Karena firmannya masuk. Kalau firmannya tidak masuk, Bapak Ibu tidak akan dapat pengingatan.
Nah ini penting, berdiri di tempat pengintaian, terus mengharapkan, hati terarah pada Tuhan. Tuhan nyatakan firman-Mu. Makanya penting setiap pagi Bapak Ibu bangun pagi ngomong, beri aku mana yang daripada-Mu. Setuju? Beri aku embun pagi yang menyegarkan jiwa. Amin. Siapa yang mau mulai hari ini? Besok ada doa pagi Bapak Ibu. Siapa yang mau doa pagi Zoom? Zoom loh, bukan onsite loh. Mau onsite boleh di Simokerto Gang 2. Pak Peter lah wis online. Onsite ya Pak? Mau? Oh onsite orang ini. Dulu onsite Bapak ya. Online. Nanti linknya bisa dibagi, lihat di warta itu ada. Doa. Tekun. Nek Selasa Bapak Ibu cuma 3 kali 1 minggu. Senin, Rabu, Jumat. Selasa, Kamis, Sabtu doa dewi. Amin. Bangun manusia roh sendiri. Baca firman. Bu Susi ngomong 10 pasal. Bapak Ibu kalau mau saya kayak Bu Susi 10 pasal. Doa berapa jam Bu Susi? Minimalnya 1 jam. Siapa sih mau? Enggak ada Bu Susi. Berarti masih bergantung kepada beliau untuk doa. Kita lanjut lagi. Jadi berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara untuk mendengar. Nah sekarang kita akan lihat Obed-Edom ini, saya bahas satu ini. Obed-Edom ini menarik Bapak Ibu. Kita baca ya. 2 Samuel 6 ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Karena ada peristiwa Peres Usa ini Bapak Ibu. Padahal mereka dikhususkan menjaga tabut di rumah Abinadab. Tapi tabut ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi unik, Daud setelah marah kepada Tuhan, tabut ini ditaruh ke Obed-Edom. Dan ternyata dikatakan ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati apa? Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada salah satu pelayanan dari orang Lewi, yaitu penjaga pintu. Dan Obed-Edom ini orang Lewi, termasuk salah satu penjaga pintu. Kita akan lihat next slide-nya. 1 Tawarik 15 ayat 18, ada 2. Ini pertama disebut penjaga pintu gerbang bait Allah. Yang kedua penjaga, belum ada bait Allah. Waktu itu zaman kemahnya Daud. Kemahnya Daud berbeda dengan kemah Musa. Dikatakan dikatakan di situ langsung Obed-Edom dan Yeiel para penunggu pintu gerbang. Yang ayat 24, Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Luar biasa. Seorang penjaga adalah seorang yang tahu hadirat Allah itu hadir. Kalau bukan hadirat, dia akan berdiri bukan ini. Tujuh. Berarti kalau mau Bapak Ibu mau jadi penjaga di keluarga Bapak Ibu, di hidup Bapak Ibu, di pekerjaan, di perusahaan Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu harus bisa sadar akan datangnya hadirat Tuhan, meskipun angin sepoi. Hadirat Allah lembut, Bapak Ibu harus tahu. Karena di kitab Kisah Para Rasul, kitab Perjanjian Baru, dikatakan murid-murid begini, oh bisikan roh. Saya belum pernah ngalamin bisikan roh itu piye. Tanya Bu Susi aja, Bu Susi nanti jawab ya, saya Bu Susi ya. Bisikan roh itu kayak apa ya Bapak Ibu ya? Apa Roh Kudus berbisik gini? Belok kanan. Atau kayak gitu. Baca di kitab Kisah Para Rasul, bisikan roh, murid-murid itu dengar. Nah Bapak Ibu kalau tidak pernah ngalami itu, Bapak Ibu akan cari yang sensasinya. Suara hebat, guntur, dan seterusnya. Musiknya banter, hadiratnya kurang. Bukan berarti musik lembut juga hadiratnya banyak, belum tentu. Musik lembut, ngantuk. Musik banter, Bapak Ibu melek, gak tidur. Ayo kita cek diri kita ini sudah berfungsi. Naikkan suatu saat kita berdoa, Bapak Ibu jadi penjaga-penjaga yang ada. Nextnya kita baca next slide-nya. Sudah jelas ya, Obed-Edom itu bisa menghargai tabut dia karena dia adalah penunggu pintu bait Allah.
Nah ini faktor kejatuhan seorang penjaga. Yang pertama dikatakan di sini, Yeskiel 22:30, aku mencari, Tuhan itu masih mencari. Kita hidup di dunia yang makin hari makin buruk. Ada orang yang tulus masih ada, tapi dunia ini tidak akan bertambah baik. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu akan disiapkan di dalam seminar dan KKR dengan tema disiapkan Tuhan. Tampilkan gambarnya boleh? Boleh. Nanti balik cepet gini balik ya, karena ada jendelanya. Nah ini temanya nih, disiapkan Tuhan. Sebentar, ting gini nanti ini ahli komputer multimedia lulusan Ubaya. Iya Ubaya ya. Wah aman. Saya punya ponakan juga masih belum lulus tapi Bapak Ibu di Ubaya. Ada flyer? Oh flyer aja. Nah flyer aja. Disiapkan Tuhan menghadapi dan melewati masa suka. Kenapa saya tekankan singgung ini? Karena Bapak Ibu kalau ada penjaga, Bapak Ibu akan disiapkan Tuhan untuk menghadapi dan melewati masa suka. Peserta seminarnya sudah hampir separuh dari target yang ada, berarti sudah mendekat ke sana. Masih lama sih memang, biayanya sangat murah, 75.000. Nanti pulang Bapak Ibu bisa daftar. Yang belum daftar angkat tangan kanan. Yang belum daftar. Oh Pak Peter belum, padahal bajunya biru, ya daftar cepat. Dia pengakuan jujur angkat tangan kanan Bapak Ibu. Ya baju biru ya tak omong burung ya. Saya sudah, meskipun dengan berkat Tuhan langsung dari Ibu MM kan begitu. Disiapkan Tuhan menghadapi dan melewati masa suka. Biayanya murah, 75.000 itu untuk Bapak Ibu dapat makan siang, dapat coffee break, sama souvenir. Kita tidak mikir sing lain-lain nih. Bu Susi ngitungnya ini Bapak Ibu sering salah Bapak Ibu. Maaf Bu Susi. Dia ngitungnya Bapak Ibu sering kali nggak ngitung PK-nya yang melayani. Full musik lengkap piro. Hamba Tuhan yang luar yang datang dari Jakarta khusus itu ya tidak dihitung Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kita berdoa anugerah Tuhan mencukupkan. Tadi anugerahmu ya kita nyanyi anugerah Tuhan mencukupkan. Tujuh. Makanya rugi kalau Bapak Ibu tidak ikut. Nanti di seminar saya lagi berdoa, minta kepada Tuhan. Saya berdoa Bu Susi supaya nanti jadinya orang-orang yang seminar itu menjadi orang-orang yang disiapkan. Beritanya bukan berita umum, tapi beritanya khusus. Selesai seminar didoakan khusus untuk ada persiapan. Mungkin dengan perjamuan atau dengan minyak urapan. Nah, ini masih digodok sama beliau. Setuju? Yang belum daftar nanti segera daftar. Luangkan cuti 1 hari aja 75.000 sampai siang. 75.000. Siapa lagi yang belum selain Pak Peter angkat tangan kanan? Kawani sekarang. Si baju biru sih belum siapa tanya. Ayo. Gak ngaku Bapak. Gak ngaku. Yes, urusan di Tuhan ya. Ayo kita balik lagi. Nanti pulang dibuka pendaftaran 75.000 ikut Bapak Ibu. Yang bisa ikut, amin. Itu ada anaknya yang noleh Pak, daftar Pak mulai Pak, ditoleh, daftar Pak, ini nggak Pak, itu sini maksud saya itu ngerti pasti, yang duduk belakang, Pak noleh, ditoleh anaknya, daftar Pak, daftar aku pisan Pak, gitu. Kita lihat ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Abraham itu Bapak Ibu sudah berdoa untuk Sodom dan Tuhan memberikan syarat paling minimal 10. Kalau ada 10 Tuhan katakan boleh, tapi ternyata Lot yang ada di Sodom tidak berfungsi sebagai penjaga, hanya untuk keluarganya saja 4 orang, yang kurang 6 orang karena mantunya juga 2 itu tidak mempercayai. Miris enggak Bapak Ibu? Satu kota bisa selamat. Abraham sudah berdoa. Makanya gini, Tuhan tidak menemui ada penjaga. Dan ada lagi yang berikutnya dikatakan tidak lagi dalam posisinya. Kalau tidak ada orang yang mau mempertahankan negeri, kalau tidak ada orang yang mau dipakai menjadi penjaga oleh Tuhan, suatu saat kalau kebinasaan itu melanda,
jangan nangis Bapak Ibu. Setuju? Kita akan lihat Yeremia 6 ayat 17. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firman-Ku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau apa? Memperhatikannya. Hati-hati. Sekarang arus informasinya terlalu banyak, pengetahuannya terlalu dibuka lebar, dan cuplikan-cuplikan khotbah kecil itu banyak. Bapak Ibu, kalau fondasi kekristenanmu tidak kuat, tidak imbang, Bapak Ibu akan tergelincir. Bapak Ibu akan berpihak kepada satu dan tidak memiliki kebenaran yang utuh. Saya boleh belajar pola pikir yang ada seorang hamba Tuhan sebelum buat sekolah khusus di gerejanya namanya SOM. Dia mikir begini, Tuhan, bagaimana gereja ini bisa bertumbuh? Kasihi doktrin yang sehat 4. Belajarlah dari setiap gereja kekuatannya. Gereja itu ternyata ada jalannya. Lalu kemudian dia pergi ke gereja ini, sampai berapa lama dia belajar semua materi yang ada, dia sekolah begitu untuk belajar khusus di situ. Dia catat, oh gereja ini kuat mengajar tentang keselamatan. Makanya kalau gerejanya kuat tentang ini, dia belajar di situ. Yang kuat tentang ini, kalau di kalangan kita hyper grace atau apa itu tidak direwes Bapak Ibu, karena bagi mereka tidak ada itu riak di dalam kaum yang Pantekosta, Betel dan seterusnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, oh di sini penekanannya tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dia belajari, dia kumpulkan semua materinya, terus kemudian dia buat buku sederhana SOM, tapi bukan secara yang lebih jauh lagi. Lalu kemudian sederhana aplikatif. Terus kemudian kalau orang percaya sudah ada Roh Kudus, ada gereja waktu itu ada gereja kristal punyanya Saka Robert Schuller. Dia belajar di situ tentang kenapa kok bisa ya pendeta ini bisa dipercaya sampai dengan kekayaan berkat yang luar biasa. Dia belajar di situ. Terus ada gereja yang terus kabar mempelai yang menekankan tentang kedatangan Tuhan. Dia catat semua, dia belajar, akhirnya terbentuk ini. 4 ini katakan menjadi pondasi dasar kekristenan yang kuat. Kalau engkau menerima paham doktrin keselamatan yang benar, kalau engkau mengenal pribadi Roh Kudus sebagai jaminan yang membawa engkau menuju kepada Bapa, dan hidupmu akan diubahkan, mengalami perubahan. Tidak pernah orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu mengalami kehidupannya itu tambah hilang dari peredaran. Turun boleh, tapi akan naik kembali, bukan turun ke dasar. Lalu kemudian setelah itu dikatakan, untuk apa? Untuk hidup kita ini disiapkan bagi kedatangan siapa? Tuhan. Nah ini Bapak Ibu harus mengerti seperti itu. Kuatkan di area keselamatan Bapak Ibu. Ada banyak pemahaman, ada yang tidak percaya predestinasi, oke. Yang Bapak Ibu harus pelajari, kuatkan di dalam level itu. Amin. Kita lihat lagi, itu berarti pertama, tidak ada lagi yang mau jadi penjaga. Tidak ada lagi yang mau mempertahankan atau mendengar lagi apa yang Tuhan mau. Bahaya Bapak Ibu. Wis aku wis benceng Tuhan orang itu. Wis tidak usah tak jagai lagi wis. Karena apa? Wis kalau diperingatkan jawabannya tidak mau diingatkan. Tapi nggak bisa Bapak Ibu. Saya pernah berdoa, Tuhan, daripada aku musuhan sama dia, kalau aku ngomong jadi musuh nih, lebih baik gak usah kasih beban. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Di hati ini harus tetap ngomong. Yeremia berkata, dalam diriku ada api, aku mau nahan, tidak bisa. Mau nutup mulutku tidak bisa. Karena apa? Ada Tuhan sudah naruh panggilan itu. Setuju? Jadi masih Bapak Ibu diperlakukan yang Bapak Ibu sampaikan disalah mengerti, di analisa yang salah, Bapak Ibu tetap memiliki hatinya Tuhan di dalam hati Bapak Ibu. Setuju? Tidak bisa. Terus tak buat ini, bujuk kayak gini. Gak bisa Bapak Ibu tambahan. Suami istri kan gitu, tidak bisa buat, bisa milih. Ada suatu saat ada anak ngomong gini, aku pengen papa itu kayak Pak Agus gitu. Kan ada, duh, ya nggak iso, wis kadung ya, Bapak EJJ, kan kayak gitu. Amin. Tuhan yang akan menjadi Bapak kita. Nextnya yang lagi, bila penjaganya terhentikan dari tugasnya, itu pensiun dini karena hati yang pahit. Sekarang saya bacakan ini. Musa meninggalnya itu Bapak Ibu bisa pemain musik mulai balik.
Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, itu berkata, lah ia mendengarlah kepadaku, hai orang-orang yang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Next. Sudah itu Musa mengangkat tangannya. Nah ini ayat 12 saya baca. Dan Tuhan berfirman, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perhatikan ini dikatakan bukan karena Musa mukulnya 2 kali, bukan. Tuhan berkata, karena kamu tidak percaya, karena kamu tidak menghormati kekudusanku, kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk. Wih, ngeri Bapak, saya mikir Tuhan, jangan sampai kita tidak mau menghormati kekudusanmu, tidak percaya kepada, bisa terhenti itu Bapak, pensiun dini dengan Tuhan. Siapa yang mau dipensiun dini dengan Tuhan? Mau eksis harus terus. Nah, sekarang langkah stepnya, saya tanya lagi, siapa yang mau jadi penjaga kalau Tuhan panggil? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain mau jadi apa? Sing ngrungokno ae Pak, pesen Tuhan. Jangan. Ayat terakhir kita baca, Mazmur. Oh ini sebabnya, sebabnya. Penyebabnya gini, mereka menggusarkan dia dekat Meribah sehingga Musa kena celaka. Jadi orang Israel mau menggusarkan Tuhan, tapi yang kena celaka sama Musa. Karena Musa bela Tuhan anggapannya. Karena apa? Sebab mereka memainkan hati Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Wah, saya kemarin sempat agak teledor sedikit karena dipaksa untuk ambil makanan. Saya ngomong titip dulu, kalau taruh aja nanti saya ambil. Saya sempat ngomong, kalau paksa nanti makanan tidak saya terima, lebih baik saya nanti bisa saya buang. Wah, saya mau dilirik Bu Susi saya, ampuni saya Tuhan. Kata-kata seorang profetik masih tajam ini, harus dihalus no titik ini, diamplas lagi mungkin Bu Susi, perlu ya Bu Susi ya sayang. Seperti itu. Hati-hati, hatimu tidak boleh pahit, hatimu tidak boleh punya politik di dalam kekristenan ya Bapak Ibu ya, tidak boleh. Waspada boleh dengan orang-orang lain, tapi jangan punya politik. Hati harus lurus dengan Tuhan. Ayat terakhir, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pernahanku, Allahku yang ku percaya. He that dwell in the secret place, orang yang duduk dalam lindungan, orang yang berada. Posisikan ini. Saya ingat, saya cuplik kesaksian Bu Susi, boleh ya? Umur 12 dia menerima perintah doa 1 jam, baca Alkitab begini. Dia ngomong, aku mau coba. Pertama mungkin dia ngomong lihat jam, jadi 1 jam itu ambil lihat jam ini, merem gini, doa, oh lihat, kok kurung 1 jam, dia baru 15 menit, tapi dia bertahan, dia bertahan di posisinya sampai 1 jam. Rutin baca Alkitab, itu mengubah dirinya. Dan tiba-tiba satu saat Tuhan berikan penglihatan, ada bantal bentuk tulang anjing, nama Proskuneo, seperti anjing yang menjilat tuannya, dan tulisannya Lewi. Oh, saya ngomong gini ini saya rasa urapan Bapak. Kalau di sini ada seperti Obed-Edom, tinggal dalam naungan yang maha tinggi, berada di dalam shadow, bayangan daripada Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai, akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan benteng hidupku, dan my God in will, dan aku kepadanya aku percaya. Amin.